Bu, emang suaranya nggak keluar atau gimana ya, Bu, ini? Soalnya nggak ada suaranya ini, Bu. Ya, oke ya. Sudah kedengaran, Rizky? Sudah, Bu. Oke, ya. Saya ulang dari awal. Ya, pertemuan ke-6 tentang geokima batuan gunung api. Capaian pembelajaran dan bahan kajian adalah komposisi mineral batuan dan afinitas batuan gunung api, komposisi kimia batuan gunung api, petrogenesa batuan gunung api. Dengan capaian pembelajaran kuliah adalah dapat merekonstruksi magmatismenya dan melakukan analisis petrogenesanya. Penting perlu saya sampaikan karena banyak skripsi yang membahas tentang petrogenesa batuan gunung api sejatinya. Ketika mereka melakukan konsultasi pertama mengenai judul pembahasan tentang petrogenesa batuan gunung api, tetapi data yang disampaikan atau metode yang disampaikan ketika menyusun proposal itu belum memenuhi, sehingga ini perlu saya sampaikan. Jadi secara tektonik, saya mengulang untuk kuliah vulkanologi, gunung api ini bisa berada pada 4 segmen tektonik. Yang pertama berada pada zona subduksi yang C, dengan adanya penambahan CO2, H2O, dan adanya penambahan air. Ya, jadi di sini ada gesekan antara lempeng samudra atau yang ditunjam dengan lempeng yang menunjam. Ya, lempeng yang ditunjam dan lempeng yang menunjam. Lempeng samudra dan lempeng benua atau lempeng samudra dengan lempeng samudra. Kemudian yang kedua itu ada pada bagian belakang busur yang A. Yang di belakang busur ini terjadi karena adanya patahan yang membentuk fragmen lempeng yang menunjam yang masuk ke dalam lapisan mantel bawah sehingga membentuk aliran magma menuju ke permukaan bumi begitu ada celah. Kemudian yang ketiga, yang B, ini ada pada zona pemekaran. Ya, zona pemekaran ini terjadi ketika ada gaya ekstensi yang menyebabkan celah atau rekahan memanjang, kemudian magma dari mantel bawah naik ke permukaan. Lalu yang berikutnya ada pada hotspot, ada di sini. Ini adalah ketika ada sumber panas yang berasal dari satu titik panas yang kemudian dilalui sumber panas itu menyebabkan pelelahan batuan sebagian di atas sumber panas, kemudian magma yang terbentuk mengalir menuju ke permukaan bumi melalui titik lelah tadi. Ini intinya, ya intinya ada 4 titik segmen ya, 4 titik segmen yang kemudian di alam sebenarnya bisa dijumpai dalam berbagai mekanisme. Oke, saya ngulang yang kedua, ngulang untuk mata kuliah mineralogi, ini ada Bowen Reaction Series. Di dalam Bowen Reaction Series ada mineral-mineral yang terbentuk di awal, ya mineral atau mineral-mineral yang dibentuk yang ada di akhir, sesuai dengan titik didih atau titik bekunya. Magma bisa terbentuk pada suhu antara 600 derajat Celcius hingga 1200 derajat Celcius. Ketika magma terbentuk, hal yang pertama terbentuk adalah yang titik lelahnya lebih rendah, ya, titik lelahnya lebih rendah, yaitu kuarsa. Ya, kuarsa memiliki titik lelah 600 derajat Celcius. Pada kondisi ini, itu magma dengan titik lelah tertinggi tentu tidak akan terbentuk. Ya, magma titik lelah tertinggi tidak akan terbentuk. Jadi ada larutan magma yang di dalamnya terdapat kristal yang ikut melarut. Nah, itu kalau di titik leleh. Tapi kalau kemudian kita balik
Mencari di sini di atas. Kalau kita balik, itu jika kita punya larutan magmanya, kemudian magma itu bergerak menuju ke permukaan bumi di sepanjang perjalanan, maka magma itu akan mengkristal terlebih dahulu pada kristal yang terbentuk suhu tinggi. Misalnya olivin. Olivin akan mengkristal lebih dulu dengan sisa larutan magma yang di dalamnya ada larutan untuk piroksin, hornblende, biotit, K-feldspar, muscovite hingga kuarsa. Seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan, Rizky? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan ya. Kalau mungkin materi ini tidak terlalu asing ya, tetapi ini perlu saya sampaikan karena nanti akan terkait dengan konsentrasi magma yang ada di dalam tubuh batuan gunung api. Ya, oke. Saya lanjut ke bagian kanannya ya. Bagian kanannya itu adalah batuan-batuan yang terbentuk dari komposisi mineral yang ada di dalam tubuh batuan. Ada komposisi SiO2, ada komposisi MgFe silikat ya, MgFe mungkin tambah dengan Ca ya, MgFe Ca silikat ya. Jadi ketika komposisi FeMgCa silikat itu mendominasi, maka SiO2 akan berada pada kisaran yang sangat rendah, yaitu kurang dari 10%. Namanya adalah dunit peridotit, hingga kalau itu dalam bentuk batuan vulkanik maka bentuk basalt ultra basah. Kemudian ke yang paling bawah, jika komposisi silika itu mendekati atau lebih besar sama dengan 65%, 2/3-nya, maka komposisi FeMg silikat, FeMgCa silikat ini akan menempati posisi lebih atau kurang dari 35%. Ya, 35% itu silikanya. Nah, karena kurang dari 35% komposisi FeMg-nya, maka batuan yang terbentuk akan memiliki warna yang terang. Contohnya adalah dasit hingga riolit, gitu ya, dasit riolit. Tengah-tengahnya adalah andesit, ya. Tengah-tengahnya andesit. Oke. Ini tentu tidak akan ada pertanyaan karena ini sudah dibahas berulang-ulang dari sejak semester 2 ya. Apa implementasinya di dalam batuan gunung api? Ya. Ada major elements, trace elements, rare earth elements. Ya, di dalam pembelajaran geokimia tentu Rizky sudah pernah mempelajari tentang apa itu major elements, rare earth elements, trace elements, tambah mungkin adalah isotop ya, isotop. Tapi isotop mungkin akan bisa dikelompokkan ke dalam rare earth elements, REE. Yang pertama adalah major elements. Major elements terdiri atas Na2O, K2O, SiO2, Al2O3. Ya, itu ya, empat komponen yang sering dijumpai di dalam major elements. Itu untuk yang felsik. Kemudian mafic, kita akan menjumpai yang kanan ya. Ini ada Fe2O atau Fe2O3. Ya, Fe2O atau Fe2O3. FeO ya. Kemudian MgO, CaO, MnO, P2O5, TiO2. Itu adalah unsur-unsur yang berada di dalam komponen major elements. Apa fungsi dari major elements? Major elements adalah bagian unsur paling besar yang menyusun batuan atau magma. Bagian unsur terbesar ini jika dikuasai oleh Na2O, K2O, SiO2, maka akan membentuk batuan felsik. Ya, akan membentuk batuan felsik. Tapi jika dikuasai ada FeO, MgO, ya FeO, Fe total ya, Fe total, MgO, CaO, maka akan membentuk batuan mafic, ya batuan mafic. Perbandingan keduanya ini menggunakan diagram TAS ya.
atas itu adalah total alkali silika ya, total alkali silika. Alkalinya adalah Na2O dan K2O. Silikanya adalah SiO2. Maka di sini ada batuan kelompok ultramafic, ultra basic alkalin. Basic, kemudian intermediate dan acid. Ya. Basic biasa disebut sebagai basa. Ya, basa. Intermediate itu di tengah-tengah. Lalu asam, ya. Basic itu basa, intermediate itu tengah-tengah dan asam. Tetapi di dalamnya ada tambahan lagi, yaitu ada ultra basa alkalin dan subalkalin atau tolate. Ya. Ada ultra basa dan tolate atau subalkalin. Jadi kalau di sini alkalinitasnya tinggi, maka dimasukkan ke dalam kelompok ultra basa alkalin. Alkalinitasnya tinggi. Na2O, K2-nya tinggi. Tetapi SiO2-nya rendah. Contoh batunya adalah izolit. Ya, izolit. Kemudian basa, jika K2O, Na2O itu rendah, tetapi SiO2-nya rendah, ya. Na2O, K2O tinggi dengan SiO2 rendah, itu adalah basa. Kemudian intermediate jika K2O, Na2O rendah, sedang, rendah hingga sedang, dan SiO2 antara 50 sampai dengan 63. Ya, 50 sampai dengan 63. Itu adalah intermediate. Di atas 63 adalah asam. Kalau kita membicarakan tentang deskriptif di petrologi saja ya, petrologi baja, maka ada batuan yang memiliki sifat warna terang, kemudian abu-abu dan gelap. Ya, kalau dominannya adalah terang. Terang itu yang akan dipakai sebagai patokan adalah warna putih ini. Ya, warna putih ini. Kalau warna putih ini mendominasi, ya warna putihnya mendominasi, maka bisa dibilang ini berwarna terang. Warnanya adalah terang jika mendominasi dibandingkan dengan gelap. Ya. Gelap itu apa? Hitam, ya, hitam, warna hitam. Seperti tulisan huruf Na2O plus K2O itu adalah hitam, atau tas ini adalah hitam. Jadi perbandingan antara hitam dan putih, gelap dan terang, ini kemudian digunakan sebagai patokan untuk menjelaskan batuan itu punya nama apa. Kalau terang, lebih dominan terang, maka asam. Ya, dengan komposisi mafic kurang dari sepertiga. Ya, maficnya kurang dari sepertiga. Kemudian kalau warnanya adalah abu-abu, tidak terang tetapi juga tidak gelap. Komposisi warnanya itu adalah antara sepertiga sampai dengan 2/3. Maka itu disebut intermediate. Kemudian kalau abu-abu gelap dengan komposisi warna lebih dari 2/3 tetapi belum hitam, ya, lebih dari 2/3 tetapi belum hitam, maka disebut sebagai basa atau basic. Kemudian kalau sudah hitam pure, ya semuanya adalah hitam gitu, maka disebut ultra basa. Ini, ya. Tetapi ada juga yang menggunakan diagram alkali, ya, Irvin and Paragar 1971, yang menggunakan komponen alkali, kemudian MgO, total MgO, dan total F. F itu adalah Fe2O dan FeO. Fe2O3 ya, dan FeO. Jika komponen dari alkali, ya komponen dari alkali itu mendominasi, ini kalau dari sisi titik di sudut A itu adalah 100% ya. Ini dari sini 100%, kemudian menuju ke arah sini setengahnya
adalah 50%, kemudian ke sini adalah 25%, gitu ya, 25%. Ke arah sini adalah 30%. Kurang dari 30%, menuju ke arah sana. Maka masuk ke dalam kategori batuannya adalah toleit. Ya, kategorinya adalah batuan toleit. Di dalam batuan toleit itu ada basalt, ya basalt aja ya, basalt. Kemudian kalau F-nya feromagnesia, Fe dan Mg, ini F dan Mg. Jumlahnya adalah kebalikannya ya, kebalikannya. Maka masuk ke dalam kalk alkalin. Jadi hanya ada toleit dan kalk alkalin. Toleit itu letaknya pada zona spreading, ya. Sedangkan kalk alkalin itu letaknya pada busur vulkanik. Ya, ini ada di sini posisinya tadi. Ya. Mana yang kalk alkalin ada di sini. Kalk alkalin ada di sini. Kemudian toleit itu ada di sini. Mulai dari mantel bawah menuju ke mantel atas. Ini toleit. Ini kalk alkalin. Ya. Jadi menggunakan diagram seperti ini. Irvin dan Baragar. Lalu ada juga yang menggunakan diagram K2O versus SiO2, bukan TAS, tetapi total K2O, total alkali, ya total alkali dengan total SiO2. Kadang-kadang memang ini tidak dipakai ya, sering tidak dipakai, tetapi masih ada yang pakai. Itu. High K yang sangat tinggi, ya high K, ini punya komposisi di sini, yang kaliumnya sangat tinggi, very high K. Very high K menyusun magma biasanya adalah sosonit, batuannya adalah sosonit. Terdiri atas, kalau dari bawah absorkit, ya absorkit hingga ke banakit. Absorkit hingga ke banakit. Ini very high K. Sangat tinggi, ya very high K. Di Indonesia ini ada dijumpai di, kalau di Jawa itu di Gunung Ringgit Beser. Gunung Ringgit Beser. Kemudian high K. High K kalk alkaline series, ya. Seri K tinggi, kalium tinggi dengan Ca yang tinggi. Kaliumnya tinggi tetapi Ca-nya juga tinggi. Ini menyusun batuan-batuan gunung api yang terbentuk oleh proses partial melting, ya pelalahan batuan sebagian, partial melting, yang ada di sini posisinya. Ada di sini dan ada di sini. Jadi kedua posisi ini bisa menghasilkan very high K. Ini adalah yang very high K. Ini yang high K to high Ca, ya tinggi Ca dan K. Jika berada pada posisi yang berada di belakang. Tapi kalau yang sangat belakang ya di belakang busur ini adalah yang very high K. Very high K ada di sini. High K, high Ca itu ada di sini. Oke, balik lagi ke sini. Batuannya apa? Adalah andesit, ya andesit hingga ke riolit. Kalau high K riolit, high K desit, high K andesit, high K basaltic andesit, high K basalt. Umumnya ini terbentuk pada zona subduksi tadi ya, di partial melting. Lalu yang ketiga itu adalah kalk alkaline series. Seri alkalinitasnya sedang ya, tapi Ca-nya sangat tinggi. Ca-nya tinggi, K-nya rendah. Ya. Low K. Ini terletak pada busur magmatik, ya, berada pada busur magmatik. Tidak ada pengaruh dari mantel bawah, ya, tidak ada pengaruh dari mantel bawah. Seri kalk alkalin
ini, kalau dari yang low SiO2 itu adalah basalt. Makin tinggi SiO2 sama tadi ya, dari basaltic andesite, dacite, rhyolite ya. Ini. Jadi dari basalt, andesit basaltic, andesit, dacite ke rhyolite. Ini adalah seri kal-alkalin, tapi biasanya ini sudah digantikan menjadi seri kalau nanti membentuk rhyolite maka kal-alkalin. K-nya tinggi, Ca-nya rendah. Ya, K-nya tinggi, Ca-nya rendah. Yang terakhir adalah seri Lauki, ya, seri silika tinggi, K-nya rendah, K-nya sangat rendah. Ya, K yang sangat rendah terletak pada gugusan gunung api ini di tengah, ya, di tengah-tengah lempeng. Biasanya bisa berupa dari pemekaran lantai benua, ya, pemekaran lantai benua atau rifting, atau di belakang busur yang sering membentuk gugusan gunung api tolite atau hotspot, oceanic hotspot maupun continental hotspot. Kalau yang di sini itu adalah yang oceanic hotspot bentuk low-K basalt, low-K basaltic andesite. Nah, ini biasanya adalah yang di oceanic hotspot. Kemudian makin ke arah sana itu yang sering menghasilkan continental hotspot. Ya. Klasifikasi kimia dan nomenklatur batuan kristalin berbutir halus. Ya, yang ini yang berbutir halus. Kalau tadi adalah berbutir kasar. Oke, Rizky ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Bisa dilanjut, Bu. Oke, masih bisa diikuti ya. Masih. Jadi menggunakan diagram Lebas. Pernah dengar Lebas, Rizky? Diagram Dulu Lebas waktu praktikum pernah diulas, Bu. pernah diajari ya. Oke. Iya, Sekarang adalah yang implementasinya ya. Implementasi menggunakan TAS, diagram Lebas, total alkali silika dari Lebas 1986. Yang digunakan adalah unsur Na2O dan K2O dan SiO2. Garis vertikal adalah Na2O, K2O. Garis lateral itu adalah untuk yang persen SiO2. Di Lebas agak mirip ya, hampir mirip dengan tasnya Baragar ya, Raven dan Baragar. Tetap Irvin dan Baragar, tetapi di sini sudah lebih spesifik ya, lebih spesifik. Disebutkan di sini ada ultra basa, basa, intermediate, asam. Dengan batasannya adalah ultra basa jika silikanya kurang dari atau sama dengan 45%. Lalu basa jika 45 hingga 52%. Lalu intermediate jika 52 hingga 63%. Dan asam itu jika lebih besar atau sama dengan 63%. Apa saja yang kemudian terdapat di dalamnya? Di sini sudah lebih spesifik lagi bahwa di sini kalau Na2O-K2 tinggi, maka masuk ke dalam batuan-batuan dengan komposisi voidite. Void ya. Void itu felspatoid. Mineral-mineral felspatoid. Mineral-mineral felspatoid itu dicirikan dengan adanya kandungan K2O yang tinggi. K-nya tinggi, high K. Void. Contoh mineralnya adalah leucit, nefelin ya. Leucit, nefelin, kemudian ada lazurit ya. Lalu kalau berada pada kisaran FeMg yang tinggi tetapi kaliumnya tinggi, itu contohnya adalah monasit, kemudian mineralnya magnetit ya, magnetit lazurit. Mungkin nanti kalau berinteraksi dengan karbonat maka akan membentuk azurit ya. Batunya itu di situ selain voidite, void ya, mineral-mineral kelompok void, itu contohnya adalah basanit mugiarit ya, basanit mugiarit.
basanit mugiarit itu kalau misalnya komposisi FeMg-nya itu lebih rendah lagi, tetapi komposisi silikanya lebih tinggi, maka membentuk basanit. Jadi mugiarit dulu, baru kemudian basanit. Ini adalah kelompok batuan sosonit, ya, sosonitan. Yang kedua adalah kelompok batuan ultra basa yang komposisi kimianya didominasi oleh FeMg dengan K2O Na2O rendah. Na2O K2O rendah. Ini berada di bawah ini. K2O Na2O rendah. Tetapi silikanya sangat rendah. Antara 0 sampai dengan 41%. Ya, silikanya sangat rendah. Nama batuannya adalah pikrobasat. Ya, pikrobasat berada di sini. Tapi kalau pikrobasat ini ditambah dengan K tinggi, kaliumnya tinggi, maka membentuk trakibasat. Trakit ada di kisaran antara ini dan ini. Namanya adalah trakiandesit. Ya, kalau itu ada di sini. Kenapa ada trakiandesit, trakibasat? Ya, trakiandesit, trakibasat. Trakibasat jika yang menyusun SiO2-nya tinggi, SiO2-nya tinggi, maka membentuk trakiandesit. Kalau SiO2-nya rendah, maka membentuk trakibasat. Jadi ini mengacu kepada diagram sebelumnya yang ada di sini. Ya, diagram ini menjelaskan kalau SiO2-nya rendah, berada di bawah sana, maka namanya adalah basat, maka kemudian diakomodir di sini. Begitu ada K tinggi, ada tambahan K tinggi, namanya adalah trakibasat. Tapi kalau K2ONA2-nya rendah, ya udah basalt saja, nggak usah pakai traki. Kemudian andesit, andesit jika berada pada bagian di bawah. Ini adalah bagian dari Ca alkalin ya, mahma Ca alkalin. Ini adalah K alkalin, high K, ya high K, hingga ke void. Lalu jika mineralnya itu tidak ada komponen yang menyusun dari mineral-mineral masuk ke diagram Bowen reaksi Bowen, maka dikelompokkan dalam bagian ini. Namanya adalah fonolit, ya, kelompok dari batuan-batuan fonolit. Ini jarang dijumpai di Indonesia karena di Indonesia itu batuan gunung api dikontrol oleh partial melting dari busur magmatik. Tapi ini akan dijumpai banyak di area-area belakang busur yang tidak berhubungan dengan partial melting. Di situ ada magma mencair, kemudian ada proses aliran magma ke permukaan tanpa ada proses zona subduksi. Lalu kelompok dari yang ketiga, kelompok tas yang ketiga yang berada di antara keduanya, dari yang fonolit dan alkalin ya, dari ini high K, kalium tinggi, zodium tinggi, dan yang kalsium tinggi, Ca tinggi. Di tengah-tengahnya itu adalah hasilnya ini, ada trakit, trakiandesit, dan trakiandesit. Jadi antara yang tinggi kalium, tinggi Ca, ini ada di sini, tinggi kalium, tinggi Ca, sangat tinggi kalium, itu ada di sini, sangat tinggi Ca, ada di sini. Ya, Ca-nya tinggi, K-nya tinggi, di tengah-tengah tinggi K, tinggi Ca. Ini, kan. Nama batuannya apa? Kalau ini kemudian kita bawa ke bawah ya. Jadi kalau pada kisaran basic ke arah ultra basic, namanya adalah ada trakibasat. Ini kelompok trakibasat. Hawait, potasik, trakibasat. Ya, dengan komposisi ini. Kalau kelompok basaltik trakiandesit ini, maka namanya adalah mugiarit. Ini yang tadi ya di sini ya. Dan sosonit. Ya. Kemudian kalau trakiandesit yang ada di sini, maka namanya adalah benmoirit dan latit. Nah, ini latit. Oke. Jadi klasifikasi kimia dan nomenklatur batuan kristalin berbutir halus, ini yang berbutir halus tadi, menggunakan lebas ya.
Batuan yang berada di area abu-abu dapat dibagi lagi ditunjukkan pada tabel ini. Kemudian garis yang ditarik antara bidang voidit dan bidang basanit tefrit putus-putus untuk menunjukkan bahwa kriteria lebih lanjut harus digunakan untuk memisahkan jenisnya. Ya, ini. Oke. Ini dari Stegensen 2020. Oke. Kemudian dari Kusiro 1972, hubungan antara variasi titik lebur pada partial melting yang ditunjukkan dengan sistem ternary FOD, ya, void diopsid. Makin tinggi diopsid, artinya makin tinggi Ca-nya. Makin tinggi K, makin rendah diopsid, maka membentuk void. Void ada di bawah. Makin tinggi silika akan menghasilkan kuarsa. Ini di sini. Jadi ini SiO2. Ini adalah K2O. Ini adalah CaO. CaO tinggi, SiO2 rendah. Membentuk diopsid. 100% untuk D, 100% untuk SiO2. 100% untuk K2O. Ya, oke. Batuannya apa saja ini? Ya, ini ada peridotit. Kalau komposisi silikanya rendah, kurang dari 10%. Ya, komposisi kuarsa kurang dari 10%. Namanya adalah peridotit. Ada void-nya. Kemudian kalau komposisi kuarsa di tengah-tengah, enstatid fluida, ada di sini posisinya. Kalau kuarsanya hampir 100%, maka ini namanya adalah kuarsa fluida. Jadi diopsid fluida, kuarsa fluida, dan void fluida. Ya. Ini untuk proses peralahan. Sampai di sini ada pertanyaan untuk unsur mayor? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Selanjutnya ke unsur jejak atau trace elements. Ya, unsur jejak. Unsur jejak adalah kunci untuk menentukan titik lebur batuan. Jadi kalau ke lapangan, ya Mas Rizky ke lapangan menemukan batuan gunung api. Mau tahu, ini batuan gunung apinya itu berasal dari magma yang mana? Untuk merekonstruksi, namanya adalah petrogenesa ya, petrogenesa. Jadi kalau tadi adalah unsur mayor untuk menentukan komposisi kimia utama, maka unsur jejak ini digunakan untuk mengetahui batuan itu titik leburnya ada di mana, di posisi mana. Ya, titik leburnya ada di posisi mana. Apakah berada di partial melting, zona partial melting? Apakah berada pada interaksi antara magma dengan batuan dinding, atau di situ ada proses asimilasi, disimilasi, diferensiasi, atau berada pada mantel bawah atau mantel atas. Nah, ini bisa dilakukan analisis unsur jejak. Ya, jejaknya di mana dia berada. Partial melting itu adalah proses dari aktivitas magmatik akibat adanya gesekan dari batuan yang letaknya bisa berada pada zona subduksi hingga pada lapisan mantel atas dan lapisan kerak bumi. Ya, jadi kedalamannya itu mencapai kurang dari 10 km untuk lempeng samudra, atau bisa kurang dari 100 km untuk lempeng benua. Ya, 100 km kalau itu berada pada mantel atas, ya 100 km untuk mantel atas. Hingga 70 km untuk lapisan kerak bumi di lempeng benua. Nah, itu bisa di-trace di sini. Intinya bahwa unsur jejak itu ada dua macam, yaitu kompatibel dan inkompatibel. Apa itu kompatibel, apa itu inkompatibel, nanti akan saya sampaikan. Titik-titik leleh yang menghasilkan magma, ini bisa dilakukan trace. Yang pertama paling bawah.
Yang paling bawah HNF ya. HNF itu dia melalah karena gas ya. HNF itu adalah gas. Hidrogen, natrium, dan fluor itu adalah gas. Ini hanya berada pada lapisan di hidrosfer, biosfer. Hidrosfer, biosfer. Di lapisan hidrosfer dan biosfer. HNF. Kemudian di bawahnya ada Cl. Cl itu juga berada pada lapisan hidrosfer. Cl pada lapisan hidrosfer. Ya, Cl. Sehingga sering Cl itu digunakan untuk menentukan salinitas. NaCl, KCl, CaCl seperti itu. Itu ada hanya di hidrosfer. Sementara yang bawah ini adalah hidrosfer dan biosfer. Ini hidrosfer. Kemudian Br. Ya, Br itu berada pada sama dengan Cl. Ya, ada di biosfer. Kemudian di atasnya, di lapisan atasnya ini, itu adalah unsur-unsur incompatible. Ya, ini adalah unsur-unsur incompatible. Adalah Na, K, Ps, ya, N natrium, kalium, fosfor, sulfur, Zn, arsen, rubidium, Cd, Cs, dan I iodium. Ya, itu tidak akan bisa bertahan pada mantel atas. Ya, dia hanya berada pada lapisan kerak bumi saja bagian atas. Bisa berada pada lapisan batuan sedimen dan pada batuan metamorf. Ya, ini hanya ada pada batuan, lapisan batuan-batuan, sedimen dan metamorf. Sehingga unsur-unsur ini digunakan untuk menentukan jejaknya. Jadi kalau ada mahma atau ada batuan dengan komposisi Na dan K, ya mahmanya asalnya dari mana? Sudah diketahuan. Dia merupakan hasil partial melting pada lapisan kerak bumi. Ya, kerak bumi. Kerak yang mana? Kerak benua. Ya, itu ada di kerak benua. Apakah pernah ada di kerak samudra? Tidak. Tidak pernah berada di kerak samudra. Ini. Ya. Kemudian mulai dari Li, Mg, Ca dan seterusnya, ya sampai ke sana. Itu berada pada mantel atas. Ya, itu ada berada mantel atas. Ya, unsur jejak ini tidak pernah berada pada batuan chondrit. Ya, chondrit itu adalah yang menyusun bagian tengah dari meteorit ya, tengah meteorit. Jadi tapi dia tidak pernah berada di situ. Ya, La, Mg, Ca posisinya berada pada mantel atas, ya, mantel atas. Kemudian paling yang di sini, yang paling bisa dimanapun dia berada adalah Si dan Al. Ya, Si dan Al. Ini nggak bisa digunakan sebagai unsur jejak. Ya, Si dan Al tidak bisa dipakai sebagai unsur jejak karena berada dimanapun. Ya, dia tidak berada, dia selalu berada dimanapun. Mau paling bawah, mau tengah, mau atas ada. Terutama pada lempeng benua. Si dan Al. Ya, Si dan Al. Tetapi dia yang ini Be, Sc dan seterusnya sampai di sini itu berada pada mantel bawah, ya. Ini berada pada mantel bawah. Kecuali Si dan Al ya. Si dan Al bisa berada dimanapun. Itu ada di mantel bawah. Ya. Lalu ada Bc dan seterusnya ini. CeVTi. Nah, ini hanya berada pada lapisan batas antara mantel bawah dengan inti, ya, dengan inti bumi. Tuh. Oke, nanti silakan di copy ya, bisa di download materinya. Ya. Saya jelaskan ya, apa itu kompatibel dan inkompatibel. Unsur-unsur kompatibel ada Ni, Cr, Co, V dan Sc. Ini lebih mudah membentuk komponen dasar dalam sistem kristalografi.
Dia mengikat Mg dan Fe, itu kompatibel. Ya, kompatibel itu yang ini tadi, yang ada pada bagian mantel ya, mantel di area mantel itu yang kompatibel. Sedangkan yang di sini tadi inkompatibel. Kenapa kok inkompatibel? Karena tidak bisa mengikat. Ya, dia tidak bisa mengikat seluruhnya. Jadi unsur-unsur ini bisa mengikat apapun yang ada di situ. Unsur-unsur ini menjadi petunjuk bahwa batuan vulkanik atau batuan beku berasal dari magma asal mantel. Ya, begitu ada Ni, Cr, Co, V, dan Sc, ini maka magma itu merupakan magma asal mantel. FeMg, silikat, itu menyusun mantel, baik mantel atas maupun mantel bawah. Mineralnya yang mendominasi biasanya adalah olivin, piroksin, spinel, dan garnet. Nah, ini olivin, piroksin, spinel, dan garnet. Inilah yang disebut dengan petrogenesa. Ya, ini namanya adalah petrogenesa. Jadi kalau petrogenesa hanya menggunakan unsur major, maka tidak akan bisa melihat petrogenesa. Genesanya di mana tidak akan ketahuan. Karena unsur major itu hanya bisa digunakan untuk mengetahui komposisi dasar dari batuan, basa, intermediat, dan asam. Ya, hanya diketahui untuk itu. Kalau mau asalnya dari mana, maka harus ditambahkan dengan unsur-unsur jejak, ya, unsur-unsur jejak. Yang kedua adalah unsur-unsur tak kompatibel, inkompatibel. Inkompatibel itu letaknya ada di atas, ya, yang ada di sini tadi, ya, yang ada di area ini, dengan titik leleh 0 sampai dengan 2000 saja, ya, 0 sampai dengan 2000 saja. Adakah RBCSTANB UTH YHFZR dan kelompok unsur-unsur tanah jarang? Ya, kelompok unsur-unsur tanah jarang. Mana yang kelompok unsur-unsur tanah jarang? Ada LA ini di sini nih. Ini adalah tanah jarang. Ya, ini tanah jarang. Ya. Unsur tanah jarang itu ada LA, CE, PR, ND, PM, dan seterusnya. Kadang-kadang ketika melakukan analisis petrogenesa, kita perlu membandingkan antara ND, NB, ya, ND dan NB, neodymium dan niobium. Atau THND. Kenapa? Karena menggunakan THND atau HF ya, HFY. Karena ini sebagai unsur jejak yang menentukan dia berada di lapisan yang mana tadi, yang ini tadi. Ya, berada pada lapisan yang mana? Karena unsur-unsur ini hanya bisa terjadi di titik leleh 1000. Ya, di titik leleh 1000 itu ada di lapisan kerak bumi. Ya, lapisan kerak bumi. Ya. Kemudian memiliki jari-jari ion yang besar. Kalau jari-jari ionnya besar, maka tidak bisa mengikat. Ya, tidak bisa mengikat mineral-mineral yang punya jari-jari ion kecil. Ya. Mineral dari dalam mantel seperti olivin, piroksin, spinel, dan garnet tidak memiliki sistem kristalografi dengan ion-ion yang besar karena ion-ionnya kecil. Ya, olivin yang terbentuk oleh Mg silikat atau Fe silikat, Mg silikat itu ionnya kecil. Jadi tidak bisa diikat oleh unsur-unsur ini, unsur-unsur tanah jarang ini. Jadi dia tidak akan hadir bersama-sama dengan olivin. Sementara olivin ini terletak di sini sebagai mineral-mineral dari unsur kompatibel yang hanya diikat oleh Ni, Cr, Co, V, dan Sc. Tuh. Kemudian batuan vulkanik yang berada pada gugusan busur magmatik dan busur kepulauan dijumpai unsur-unsur inkompatibel ya, dibandingkan dengan yang kompatibel. Bisa nggak yang kompatibel ada? Ada, tetapi limpahannya akan lebih banyak. Inkompatibel ini limpahannya lebih banyak dibandingkan dengan yang kompatibel. Kompatibel biasanya akan menyusun batuan intrusi dalam. Ya, intrusi dalam. Ya. Ini perbandingannya ya, tingkat fraksionasi magma yang menghasilkan larutan pada padatan baru. Ya. Hubungan antara MgO SO2, MgO ini MgO SO2 yang atas. Ya. Gimana ini? Prosentasenya berapa?
Yang ini juga ini contoh ya, presentasinya berapa? Ini contohnya seperti ini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, Rizky? Belum ada, Bu. Paham nggak? Sampai Sampai di sini paham tidak? yang unsur kompatibel dan tak kompatibel tadi sudah paham. Bisa paham. Implementasinya paham nggak yang implementasi yang ini? Nah, ini Mas cuman paling pembacaannya dulu, Bu, belum paham. Pak, pembacanya belum paham? Iya, belum paham. Oke. Perlu saya ulang yang ini? Bisa, Bu, diulang. Oke, jadi ada MGO, SEO2. Kita pakai dua saja, dua unsur major saja di sini. MGO mengindikasikan dia berada pada lapisan mantel bawah. Ya, mantel bawah. Sementara SEO2 tadi di mana letaknya? SEO2 berada di atas, Bu. Harusnya dia berada di atas, tetapi SI bisa meleleh pada suhu yang sangat tinggi. Ya, hanya bisa meleleh pada suhu yang sangat tinggi, itu SI-nya. Tetapi kalau sudah ada O2, SiO2, maka dia berada di paling atas. Maka mineral yang akan terbentuk seharusnya di sini, begitu tinggi MgO, yang terbentuk adalah olivin dulu ya, akan menghasilkan sisa. Olivin sampai di mana sih dia? Oh, di titik A gitu. Maka akan menghasilkan sisa Y. Ya. Y-nya apa? Y-nya tentu tidak akan jauh-jauh dari olivin. Gitu ya. Tetapi harus ada unsur jejaknya. Yang mana sih unsur jejaknya? Ini nih, unsur jejaknya. Oke? Paham? Paham. Ya. Begitu juga dengan yang bawah ini ya. Ini pada dasarnya ini mulai dari sini ya, titik ini ke bawah gitu ya. Dia akan menghasilkan mineral tersendiri ya sampai kepada titik konsolid ini. Ya, titik di sini. Ini akan menghasilkan mineral-mineral tersendiri pada posisinya. Kemudian kalau dia terhenti ya. Kalau ini menerus ya, kalau ini terhenti, kalau terhenti saja. Pertama akan menghasilkan olivin. Titiknya sama, 24 ya, MgO-nya. MgO-nya 24, maka akan menghasilkan olivin saja. Tapi belum selesai dia, cepat sekali dia turunnya. Atau cepat sekali dia berpindahnya. Jadi kalau di sini kan lambat ya. Kalau di sini itu cepat sekali berpindahnya. Titik ini, oke. Menghasilkan bisa mixture, olivin dengan piroksin. Kalau di sini nggak ada mixture. Tapi kalau di sini ada bercampur, bisa bercampur olivin dan piroksin. Kenapa? Karena cepat sekali, ya cepat sekali penambahannya. Jadi ada unsur lain yang kemudian akan masuk di dalamnya, yaitu SiO2. Maka titik pertama akan dilakukan perbandingan di sini, posisi di sini. Sama kan ini? Tapi kita kasih notasi W. Jadi posisi mixture, campuran olivin dan piroksin tadi, akan didapatkan titik W. Kemudian menurun secara drastis pada titik C. Sisanya di sini. Bisa saja di W dan Z ini yang terbentuk adalah gelas saja. Tetapi masih ada komposisi yang lain. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Yang terakhir yang ini ya. Jadi segmennya seperti ini. Tadi titik ini. Segmen 1 adalah proses di mana penambahan FeO ya, penambahan FeO. Kalau tadi adalah MgO, di sini ada penambahan FeO. Dia mensubstitusi MgO menjadi FeO. Ada nggak tambahan dari atau ada nggak sisa dari MgO yang ada di sini? Masih ada nih. Ini MgO masih ada. Tapi dia kemudian disubstitusi ini oleh FeO. Segmen di sini. Ya, hasilnya seperti ini. Harusnya posisinya berada di mana FeO? Berada di bawah sini ya, di titik leleh atau titik didih 1000 sampai 2000 ya, titik didih 1000 sampai 2000 yang ada Mg-nya. Mg yang tadi digantikan oleh FeO tentunya lebih rendah dari 2000 suhunya. Maka akan menghasilkan segmen di sini. Kalau segmennya nanti penurunnya sangat cepat, maka segmen-segmen ini akan lebih banyak lagi. Ini akan lebih banyak. Makin cepat
makin lebih banyak lagi. Dan akan menghasilkan larutan ini yang tidak akan mengkristal. Larutan ini tidak akan mengkristal, tapi akan membeku saja. Tidak terbentuk kristalisasi. Maka warnanya yang akan menentukan warnanya adalah ini. Dia akan dipindahkan, akan digantikan, remove ya. Gambar ini ada pertanyaan, Rizky? Sudah Bu, sudah bisa paham saya. Oke. Ya. Implementasinya di sini. Ada crystal settling, crystal rising. Pernah dengar crystal rising, crystal settling? Pernah Bu? Ya. Ini paham ya, gambar ini ya? Paham, paham. Paham sekali kan? Jadi nggak perlu saya jelaskan ya. Karena hanya kamu dan saya di sini. Iya, nggak Perlu perlu Bu. perlu Sudah saya paham. jelaskan atau tidak? Sudah paham Bu. Pernah Sudah dipelajari dulu di vulkanologi. Ya, jadi ini implementasinya saja. Jadi batuan itu ketika di lapangan ya tidak akan disusun oleh mineral pure mineral yang berwarna ini tok gitu ya. Di sepanjang perjalanan dia akan mengalami proses penggantian replacement. Oleh apa? Oleh proses dari dinding-dinding ini di sepanjang perjalanannya. Sehingga yang tadinya hot, panas, itu akan ada proses keseimbangan. Namanya adalah termodinamika di sini, perpindahan panas. Bagian dinding yang kemudian luruh atau runtuh akan masuk ke dalam batuan panas, merubah komposisi, sehingga yang tadinya adalah homogen seperti ini menjadi heterogen. Yang homogen kalau dia berada pada lingkup tertentu dengan suhu yang tetap, maka ya sudah, batuannya adalah seragam. Tetapi kalau dia pada perubahan yang sangat cepat, maka ya dia tidak sanggup lagi untuk melakukan settling dan tidak sanggup lagi melakukan rising. Ya udah jadi satu. Biasanya ini akan menghasilkan tumbuh bersama atau intergrowth. Tapi kalau tidak ya udah dia akan menghasilkan batuan yang homogen. Ya gabro saja kalau begitu. Atau dasit saja kalau gitu. Atau diorit ya diorit saja kalau gitu. Nah, ini hasilnya seperti itu. Tapi begitu dia ada interaksi dengan batuan dinding dan itu sangat cepat, yang tidak sempat untuk mengendap itu akan bercampur dengan larutan magma sisa. Ya. Ini adalah magma mixing dan magma fountain. Ya, magma fountain itu adalah magma yang dilontarkan gitu ya, kemudian jatuh bebas. Ya. Dapat diketahui, ditrace dengan menggunakan plot rasio SR87 dan SR86 terhadap SR, ya, terhadap SR-nya sendiri. Untuk rangkaian batuan yang dipengaruhi oleh kontaminasi, plot rasio SR87 per SR86 terhadap SR di sepanjang kurva hiperbolik. Ya. Pencampuran magma membentuk tren sama jika dua ujung SR dan rasio SR87 SR86 berkonsentrasi berbeda. Fraksinasi kristal tidak berubah, rasio isotop radiogenik. Ini SR total dengan rasionya. Mestinya seperti ini ya. Begitu ada magma fountain atau magma mixing maka akan menghasilkan magma yang beda. Tidak ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, Rizky? Sudah jelas Bu. Oke. Ujian besok sampai di sini ya. Karena jam 9 saya ada rapat, saya harus siap-siap. Oke, berarti sampai yang diferensiasi magma tadi ya? Ya, betul. Ini untuk setelah ujian ya. Materi ini, klasifikasi batuan gunung api itu untuk setelah ujian nanti. Oke, Rizky? Oke, Bu. Ya, oke. Saya stop share. Terima kasih, Rizky, atas atensinya.